Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Bambang Junaidi MHum, teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di room Zoom yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliaulah kita dapat merasakan hidup yang penuh dengan canggih teknologi pada saat ini. Baiklah, di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi mengenai tindak tutur asertif, tindak tutur performatif, tindak tutur prediktif, tindak tutur ekspresif, tindak tutur direktif, tindak tutur komisif, dan tindak tutur patis. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini kami berjumlah 3 orang. Saya sendiri sebagai moderator, Dede Wanudin, dengan NPM A1A 019-014. Rekan saya, Sudarti, dengan NPM A1A 019-028. Selanjutnya ada Andini dengan NPM A1A 019-033. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Andini. Kepada Saudari Andini kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Sebelumnya slide-nya ini kelewat satu slide. Baiklah, pengertian tindak tutur menurut Arifiani 2016, tindak tutur adalah perilaku berbahasa seseorang yang berupa ujaran dalam sebuah peristiwa tutur. Kemudian menurut Austin 1962, tindak tutur adalah seluruh komponen bahasa dan non-bahasa yang meliputi perbuatan bahasa yang utuh menyangkut orang yang terlibat dalam percakapan dalam bentuk penyampaian amanat, topik, dan konteks amanat. Jenis tindak tutur dalam setiap bahasa dipengaruhi oleh norma, kaidah, kepercayaan, tradisi, dan nilai-nilai sosial dalam sebuah budaya tersebut. Banyak jenis tindak tutur yang ada dalam setiap bahasa. Terdapat 5 klasifikasi besar sesuai dengan jenis yang dikandung di dalamnya. Secara garis besar, para ahli membagi tindak tutur itu ke dalam kelompok yaitu asertif, performatif, predikatif, ekspresif, direktif, komisif, dan juga fatis. Austin 1962 merumuskan 3 tuturan. Yang pertama, tindak lokusi, artinya tuturan yang menyatakan sesuatu sebagaimana adanya. Kemudian tindak ilokusi merupakan tuturan yang menyatakan tindakan atau maksud dari melakukan sesuatu. Kemudian tindak perlokusi merupakan tuturan yang memiliki pengaruh terhadap lawan tutur. Yang pertama adalah tindak tutur asertif. Menurut Yayu 2016, tindak tutur asertif atau disebut juga sebagai tindak tutur representatif, yaitu adalah tindak tutur yang berhubungan dengan menyatakan sesuatu. Sementara menurut Damayanti 2014 menyatakan tindak tutur asertif pada umumnya direalisasikan atau diterapkan dalam wujud kalimat deklaratif berupa pemberian informasi. Tindak tutur asertif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelontaran proposi baik yang benar maupun salah. Pernyataan yang diungkapkan merupakan tindak tutur asertif menuntut penutur untuk menyampaikan informasi sebagaimana adanya atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bentuk tindak tutur ini biasanya dilakukan seseorang untuk menyatakan sesuatu atau mengemukakan pendapat, mengklaim, berspekulasi, dan juga melaporkan. Contoh bentuk penuturan tindak tutur asertif biasanya disertai dengan pernyataan barangkali, mungkin, tepat sekali, dan juga betul. Ujaran serba tindak tutur asertif
Katakan, menjelaskan, menguraikan, menceritakan, menuturkan, mengomentari, menyetujui, dan memberikan informasi. Contoh dari tuturan asertif adalah, barangkali tawaran kerjasama ini dapat dipertimbangkan. Kemudian, keputusan Bapak bergabung dengan perusahaan kami dirasa adalah keputusan yang sangat tepat. Pembahasan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Andini yang telah memaparkan materi. Baiklah, untuk materi selanjutnya, saya sendiri akan menjelaskannya. Yaitu tindak tutur performatif. Tindak tutur performatif adalah tuturan yang memperlihatkan bahwa suatu perbuatan telah diselesaikan pembicara dan bahwa dengan mengungkapnya berarti perbuatan itu diselesaikan pada saat itu juga. Misalnya dalam tuturan ujaran, saya mengucapkan terima kasih. Pembicara mengujarkannya sekaligus menyelesaikannya perbuatan mengucapkan. Tuturan performatif dapat pula dikatakan sebagai tuturan untuk melakukan sesuatu. Tuturan performatif tidak dievaluasi sebagai benar atau salah, tetapi tepat atau tidak tepat. Karena tuturan ini lebih berhubungan dengan perilaku atau perbuatan si penutur. Slide selanjutnya. Ciri-ciri tuturan performatif. Yang pertama itu diucapkan oleh orang pertama. Yang kedua, orang yang mengucapkan hadir dalam situasi tuturan. Yang ketiga, bersifat indikatif, yaitu mengandung pernyataan tertentu. Yang keempat, orang yang mengucapkannya terlibat secara aktif dengan isi pernyataan tuturan. Selanjutnya, contoh tuturan performatif. Saya berterima kasih atas kebaikan Anda. Contoh yang kedua, saya mohon maaf atas keterlambatan saya. Contoh yang ketiga, saya serahkan semua harta saya kepada anak saya. Contoh yang keempat, saya akan pergi. Selanjutnya, tindak tutur perdiktif. Tindak tutur perdiktif merupakan salah satu bentuk dari tindak tutur dilokus. Tindak tutur perdiktif adalah tindak tutur yang ditandai dengan adanya keputusan yang berkaitan dengan benar dan salah. Tindak tutur perdiktif berkaitan pula dengan tuturan yang mengandung keraguan atau ketidakpastian dari suatu kebenaran yang dituturkan. Suaranya terputus-putus, Dede. Terputus-putus, Pak. Selanjutnya, contoh tuturan perdiktif. Kalau memang benar kau selama ini hidup bersama dengan seorang pemuda yang menjelma dari sebilah keris. Kata kalau pada tuturan tersebut menunjukkan tuturan yang tidak yakin atau mengandung keraguan. Baiklah, itulah para materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Chania Sudarti. Kepada Saudari Chania Sudarti dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya, tindak tutur ekspresif. Tindak tutur ekspresif adalah bentuk tuturan yang berfungsi untuk menyatakan dan menunjukkan sikap psikologis penutur terhadap suatu keadaan. Tindak tutur ekspresif mengacu pada penutur yang menunjukkan sikap atau perasaannya. Apabila seorang penutur mengungkapkan perasaan kondisi emosinya kepada orang kedua atau lawan tutur, maka tutur yang digunakan bersifat ekspresif. Yang selanjutnya, tindak tutur direktif. Menurut Yul, tahun 2006, halaman 93, direktif adalah jenis tindak tutur yang digunakan oleh penutur untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Jenis tindak tutur ini menyatakan apa yang terjadi
keinginan penutur atau mitra tutur. Tindak tutur ini meliputi perintah, permohonan, pemesanan, pemberian saran, dan bentuknya dapat berupa kalimat positif dan negatif. Kata kerja yang digunakan untuk mempresentasikan tindak tutur ini diantaranya adalah memerintah atau menyuruh, memesan, memberikan instruksi, menasehati, meminta, menyarankan, melarang, mengundang, dan menginformasi. Next. Contoh tuturan direktif. Kawasan bebas asap rokok. Jaga kebersihan, tetap patuhi protokol kesehatan 5M. Yang selanjutnya, tindak tutur komisif. Menurut Partana tahun 2010 halaman 83, tindak tutur berjanji atau komisif adalah tindakan yang diucapkan oleh penutur kepada mitra tutur tentang kesediaannya untuk berbuat sesuatu atau mengucapkan janji. Selanjutnya, tindak komisif apabila seorang penutur membuat sebuah komitmen untuk melakukan suatu tindakan di waktu yang akan datang untuk orang kedua, maka tuturan yang mengakomodasinya diklarifikasikan sebagai tindakan komisif. Tindakan komisif biasanya ditandai dengan tata kerja, yaitu bersumpah, berjanji. Tindak tutur berjanji ditandai dengan tuturan iya, sungguh, pasti, insya Allah, ya sudah, aku akan, dan lainnya. Selanjutnya, contoh tuturan komisif. Yang pertama, kalau begitu keputusanmu, aku tidak bisa memaksa. Yang kedua, bila produk kami tidak memberikan hasil yang maksimal, garansi uang dijamin kembali. Yang selanjutnya, tindak tutur fatis. Tuturan fatis adalah tuturan basa-basi yang digunakan untuk memulai, mempertahankan atau mengukuhkan penutur dengan lawan bicaranya. Tuturan fatis biasanya telah memiliki pola tersendiri dan tetap, misalnya ketika berjumpa atau pamit. Contohnya, bagaimana kabarnya? Mau pergi kemana? Tidak usah repot-repot. Baik, demikian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Chania Sudarti. Baiklah, demikian pemaparan materi dari kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang kurang memahami materi yang kami sampaikan, dipersilakan untuk bertanya dengan menekan tombol raise hand. Ya, tolong dihidupkan kamera. Baiklah, untuk penanya yang pertama kepada Saudari Aisyah Salsabila, kami persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Saya Aisyah Salsabila, NPM 19.016, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya Austin itu merumuskan 3 tingkatan pertuturan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah pada tindak tutur perlokusi. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya tuturan yang memiliki pengaruh terhadap lawan tutur. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana pengaruh dari tindak perlokusi itu? Adakah pengaruh negatif dan pengaruh positifnya? Jika ada, tolong kalian jelaskan secara terperinci, kemudian berikan masing-masing contoh dari pengaruh tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Tolong pertanyaannya dikirimkan ke chat. Selanjutnya, penanya yang kedua kepada Saudari Desiok Milduri, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, dari PPT yang sudah kalian paparkan tadi, coba jelaskan secara rinci dengan contoh lain yang menunjukkan bahwa itu adalah tindak tutur direktif, dan tunjukkan juga yang menjadi mitra tuturnya seperti apa dan berikan contohnya. Terima kasih moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Saudari Desi Amudori. Selanjutnya kepada Saudari Mezi Artifa kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya kepada kelompok 12, mengapa dalam tuturan Fatis itu telah memiliki pola tersendiri dan tetap? Tolong kalian jelaskan kembali dan berikan contoh yang mana pola tersendiri dan tetap yang dimaksud kelompok kalian tadi. Terima kasih moderator. Terima kasih kepada Saudari Mezi. Selanjutnya kepada Saudara Herzon Diostian kami persilakan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Herzon Diostian, NPMA 1A0-19039. Izin bertanya, di mana pertanyaan saya yaitu, dari PPT yang sudah kalian jelaskan tadi, bahwasannya coba tolong kalian jelaskan secara rinci, bagaimana seseorang tahu bahwa itu adalah tindak tutur ekspresif. Kemudian, tolong kalian jelaskan juga serta berikan contoh yang menunjukkan bahwa itu adalah tindak tutur ekspresif selain contoh yang ada kalian tampilkan di PowerPoint tadi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Herzon Diostian. Selanjutnya kepada Saudari Selvi Nandita kami persilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, apa kaitan tindak tutur dengan peristiwa tutur dan faktor apa saja yang mempengaruhi tindak tutur seseorang? Terima kasih, moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Selvi Nandita. Selanjutnya kepada Saudari Vita Alpina kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya, tadi dikatakan bahwa tindak tutur asertif itu dikatakan sebagai tuturan yang mengikat penuturnya akan kebenaran atas apa yang diujarkan. Bagaimana jika contoh tuturannya adalah misalnya dia cantik sekali? Cantik itu kan relatif. Jelaskan apakah tuturan ini dapat digolongkan ke dalam tindak tutur asertif atau tidak. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Vita Alpina. Untuk penanya selanjutnya kami persilakan kepada Saudari Melanda Haristia. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Pertanyaan saya sedikit berkaitan dengan pertanyaan Saudari Aisyah tadi. Jadi tadi kan dijelaskan bahwa ada 3 tingkat pertuturan yang dikemukakan oleh Austin, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Dari sekian banyak jenis-jenis tindak tutur yang telah kalian jelaskan tadi, yang mana saja yang termasuk ke dalam lokusi, ilokusi, dan perlokusi? Sertakan alasan berikut contohnya. Terima kasih, moderator. Baiklah, terima kasih pada Saudari Melanda. Tolong yang sudah bertanya tadi, pertanyaannya dikirimkan ke chat. Selanjutnya, kami persilakan kepada Saudari Holija Harahap untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator. Di dalam materi PPT kalian terdapat 3 rumusan tingkat pertuturan, yakni tingkat lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Pertanyaannya coba kalian jelaskan perbedaan dari ketiga tingkat pertuturan tersebut beserta contohnya. Terima kasih moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Holija Rahab. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudari Ingrid Noversi. Baik, sebelumnya terima kasih kepada saudara moderator. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok yang presentasi hari ini, yang mana mengenai tindak tutur. Yang telah dijelaskan oleh saudari dan saudara penyaji tadi, bahwa jenis tindak tutur dalam bahasa dipengaruhi oleh norma, kaidah, kepercayaan, tradisi, dan nilai sosial. Nah, dari kalimat tersebut, bagaimana tuturan atau tindak tutur dari 2 orang dengan kepercayaan yang berbeda, berdasarkan jenis tuturan atau tindak tutur tadi. Sekian, terima kasih moderator. Baiklah, itulah tadi pertanyaan terakhir dari Saudari Ingrid Noversi. Selanjutnya kami akan mencoba menjawab. Beri kami sedikit waktu untuk mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman tadi.